Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Haulia dari Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia yang merupakan materi pelajaran kimia kelas 11 pada semester ganjil. Langsung aja, pada materi kali ini, konten yang akan kita bahas yang pertama kali yaitu KI dan KD pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, konsep kesetimbangan, dan yang terakhir, jenis kesetimbangan kimia. Langsung aja kita masuk ke KI dan KD kesetimbangan. KI atau kompetensi inti yang akan kita capai yaitu yang pertama, pada sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi dasar 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi dengan 3 indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mempelajari kesetimbangan reaksi, siswa dapat menjelaskan kesetimbangan kimia, hubungan konsentrasi reaktan dan produk pada keadaan setimbang, serta menganalisis jenis reaksi kimia yang merupakan reaksi setimbang. Selanjutnya, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, konsep kesetimbangan. Pernahkah kalian memperhatikan air yang mendidih di dalam panci? Air yang direbus melewati titik didihnya akan berubah menjadi uap. Jika kita meletakkan penutup di atas panci, uap tersebut akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Nah, proses penguapan air ini merupakan reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel adalah reaksi yang berlangsung dua arah, yaitu ke arah produk dan juga ke arah reaktan. Dan pernahkah kalian memperhatikan kertas yang terbakar? Kertas yang dibakar dengan api akan berubah menjadi abu. Namun, kertas yang sudah menjadi abu tidak dapat kembali menjadi kertas kembali. Nah, reaksi pembakaran kertas merupakan reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang hanya berlangsung satu arah ke arah produk. Nah, dari contoh-contoh tersebut, apakah yang dimaksud kesetimbangan kimia? Sudah ada yang paham? Oke, langsung aja. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan saat reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Nah, sampai situ sudah paham? Jika belum, oke, dicontohkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat memasak air tadi. Nah, akan dikatakan setimbang ketika laju pembentukan air menjadi gas atau uap itu sama dengan pembentukan kembali si uap menjadi air. Kemudian, kapankah kesetimbangan kimia ini terjadi? Nah, seperti yang disebutkan tadi, kesetimbangan kimia terjadi pada saat laju pembentukan
produk sama dengan laju balik menjadi reaktan. Kesetimbangan reaksi terjadi apabila V1 sama dengan V2, laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan kembali ke reaktan. Kemudian, tidak ada perubahan konsentrasi produk dan juga reaktan dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jenis kesetimbangan. Kesetimbangan kimia. Terdapat kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis seperti yang tadi, ada laju balik dan juga laju pembentukan. Kemudian ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Apa ya perbedaannya? Oke, langsung aja. Kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen ini merupakan keadaan kesetimbangan yang terjadi pada reaktan dan produk yang berada dalam fasa yang sama. Fasa yang sama itu apa? Contohnya, dari reaktan sampai ke produk, fasanya itu aqueous semua, atau gas semua, atau solid semua. Itu disebut dengan fasa yang sama. Nah, ciri-ciri kesetimbangan homogen ini, yang pertama, reaktan dan produk berada pada fase yang sama. Dan yang kedua, umumnya fase zat adalah gas dan juga larutan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan keadaan kesetimbangan yang terjadi pada reaktan dan produk yang berada dalam fasa yang berbeda. Fasa yang berbeda ini bisa berupa solid, liquid, aqueous, dan juga gas berada dalam satu reaksi. Jadi, di dalam satu reaksi fasa yang terbentuk yaitu berbeda-beda, seperti itu. Kemudian ciri-ciri dari kesetimbangan heterogen yaitu reaktan dan produk berada pada fase yang berbeda. Kemudian fase zat yang berlangsung dapat dalam sistem padat dan gas, padat dan larutan, serta padat, larutan, dan juga gas. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita coba kerjakan soal latihan berikut. Perhatikan gambar di samping. Nah, tentukan mana reaksi yang reversibel dan juga reaksi yang irreversibel dan berikan penjelasannya. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye.